Dalam paparan publik tahunan ini, saya beserta Pak Eko Heri Prasetyo dan Pak Basuki Wijaya akan memberikan presentasi mengenai RUPS tahunan dan kinerja perseroan di tahun 2021. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, PT BIS Property Indonesia Tbk telah menyelesaikan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPS tahunan dan RUPS luar biasa secara elektronik dengan menggunakan aplikasi EasyKese yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Dalam RUPS tahunan tersebut, para pemegang saham secara forum telah menyetujui seluruh mata acara rapat sebagaimana tercantum dalam slide dengan hasil keputusan yaitu dalam mata acara pertama, 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan tahun 2021, termasuk di dalamnya pengesahan laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2021. Kedua, mengesahkan laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan pendapat wajar dengan pengecualian, sebagaimana dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2022. Ketiga, memberi pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity discharge kepada setiap anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan, pengurusan, dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2021. Dalam mata acara kedua, menyetujui penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan keputusan sebagai berikut. Bahwa sehubungan perseroan masih mengalami kerugian di tahun 2021, oleh maka perseroan tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini. Dalam mata acara ketiga, menetapkan remunerasi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan keputusan sebagai berikut. 1. Memberi wewenang kepada pemegang saham utama untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris untuk Perseroan tahun buku 2022. Kedua, melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan atau penghasilan anggota direksi perseroan untuk tahun buku 2022. Dalam mata acara keempat, menyetujui penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk tahun buku 2022 dengan keputusan sebagai berikut. 1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya penunjukannya. Kedua, memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti dalam hal akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang telah ditetapkan di RUPS tahunan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan laporan audit keuangan konsolidasian tahun perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dalam RUPS luar biasa, para pemegang saham secara korup telah menyetujui seluruh mata acara rapat sebagaimana tercantum dalam slide dengan hasil keputusan yaitu dalam mata acara pertama menyetujui penyesuaian ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020 atau KBLI 2020 bahwa perubahan kegiatan usaha dalam anggaran dasar ini bertujuan untuk menyesuaikan kegiatan usaha yang sebelumnya menggunakan KBLI 2017 lalu disesuaikan dengan KBLI 2020.
Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundangan serta dalam rangka kemudahan pengurusan perizinan bagi perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Dalam perubahan anggaran dasar ini, perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan usaha apapun, namun hanya menyesuaikan deskripsi kegiatan usaha yang sudah ada di dalam anggaran dasar existing dengan deskripsi kegiatan usaha terbaru pada KBLI 2020. Dalam mata acara kedua, menyetujui perubahan ketentuan anggaran dasar perseroan mengenai tugas dan kewenangan direksi. Bahwa ketentuan anggaran dasar perseroan yang dirubah adalah pasal 16 ayat 7 mengenai kewenangan direksi. Dari sebelumnya 2 orang direksi secara bersama-sama mewakili perseroan, menjadi setiap direktur dapat mewakili perseroan. Perubahan kewenangan direksi tersebut dilaksanakan untuk menyesuaikan kembali kepada pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun nomor 40 tahun 2007. RUPS tahunan dihadiri oleh 6.683.591.600 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,672% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan rapat, yaitu sejumlah 8.388.870.206 saham. RUPS luar biasa dihadiri oleh 6.683.591.600 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,672%. Dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari rapat, yaitu sejumlah 8.388.870.206 saham. RUPS tahunan dan luar biasa dipimpin oleh Bapak Hendri Purwantoro selaku Komisaris Utama Perseroan. Beliau ditunjuk sebagai pimpinan rapat berdasarkan surat penunjukan Ketua RUPS tahun dan luar biasa nomor 079/Dekom/POSA -BPI/7/2022 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 11 Juli 2022. Dalam rapat tersebut, pemegang saham atau kuasa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat secara elektronik menggunakan aplikasi EasyKesei. Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Perseroan telah menunjuk pihak independen untuk melakukan perhitungan dan atau melakukan validasi suara, yaitu Notaris Edi Priyono, SH, dan PT Vinkomindo Buana Registrar. Berikut adalah visi misi dari perseroan. Visi perseroan kami yaitu menjembatani retailer atau tenan dengan konsumen di kota lapis kedua dan lapis ketiga agar tercapai pemerataan ekonomi. Kemudian misi perseroan kami yaitu menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan tidak terlupakan bagi para pengunjung dan juga tenan. Kemudian bekerja sama dengan semua tenan untuk mencapai hasil terbaik dengan mengakomodasi kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Kemudian ketiga, mengelola dan memelihara properti sebaik-baiknya dan efisien dengan standar yang tinggi, kemudian meningkatkan ekonomi daerah. Berikut adalah susunan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut. Bapak Hendri Purwantoro sebagai Komisaris Utama, Bapak Hendrik Hartono sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya susunan Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut. Bapak Eko Heru Prasetyo sebagai Direktur Keuangan,
Bapak Basuki Wijaya sebagai Direktur Operasional, dan saya sendiri, Juhadi Lambert, sebagai Direktur Utama. Kami berharap dengan susunan pengurus ini dapat memberikan dampak positif bagi perseroan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di masa pandemi COVID-19 ini. Berikut adalah struktur perseroan kami. PT Bliss Property Indonesia Tbk sebagai pemilik dan pengelola Mall Ambon City Center. Kemudian PT Pusat Bisnis Ponorogo sebagai pemilik dan pengelola Mall Ponorogo City Center. Kemudian PT Tanjung Pinang Sakti sebagai pemilik dan pengelola Mall Tanjung Pinang City Center. Kemudian PT Bliss Pembangunan Sejahtera sebagai pemilik dan pengelola Mall Lombok City Center. Kemudian PT Utama Teguh Abadi sebagai pemilik dan pengelola Mall Jambi City Center. Di tahun 2021 di tahun 2021 ini di Ponorogo City Center telah dibuka mall pelayanan publik sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat Ponorogo dalam pengurusan izinnya. Di tahun 2021 mal-mal kami bekerjasama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat telah melaksanakan vaksinasi di Mall Ambon, Tanjung Pinang, Ponorogo, dan Jambi City Center. Tujuan vaksinasi ini adalah untuk membantu pemerintah dalam memberikan vaksin bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap tenan. Tenan kami yang telah divaksin sehingga mempercepat pemulihan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Eko Heru Prasetyo untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Jordi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan kinerja keuangan perseroan sebagai berikut. Oke, Bapak Ibu hadirin semua, sebelum saya membahas tentang perusahaan, saya ingin sebelum saya membahas kinerja perusahaan, saya ingin Anda membawa ke data statistik dulu yang dikeluarkan oleh BPS. Oke, secara tahunan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 adalah 3,69, yaitu sedikit lebih rendah dari target negara yang 4%. Oke, next slide. Nah, demikian pula laju pertumbuhan dan distribusi PDB, semua menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bisa di full screen. Oke, yang nomor 1 menunjukkannya, bisa diperhatikan bahwa semuanya menunjukkan kenaikan. Bisa kita zoom untuk yang pengeluaran rumah tangga pun juga yang berakibat kepada kinerja perusahaan dari keuangan adalah pengeluaran untuk rumah tangga itu pun juga menunjukkan kenaikan. Oke, next slide. Next slide. Oke. Demikian pula pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut pulau di tahun 2021. Kenapa saya juga ingin menunjukkan slide ini adalah karena mau kita ada di 5 kota besar di Second City. Ya, semuanya menunjukkan kenaikan. Bagaimana dampaknya atas kenaikan tersebut pada keuangan perusahaan? Yang pertama, atas pendapatan bagaimana dampaknya pada pendapatan? Perseroan mencatatkan pendapatan bersih di tahun 2021 itu adalah sebesar 53,9 miliar atau mengalami penurunan sebesar 9,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 59 miliar. Penyebab utama penurunan ini adalah upaya kami untuk mempertahankan kesinambungan usaha secara bersama-sama dengan tenan-tenan kami. Jadi kita memberikan relaksasi berupa pengurangan biaya-biaya baik berupa biaya sewa dan biaya servis selama tahun 2021. Demikian pula imbasnya kepada rugi komprehensif. Rugi komprehensif kita sedikit mencatat
kenaikan dari 135 miliar menjadi 140 miliar yang terutama disebabkan oleh kenaikan biaya bunga dan denda dari bunga bank. Next slide. Okay. Bagaimana dengan total aset, liabilitas, dan ekuitas? Total aset kita di tahun 2021 adalah sebesar 908 miliar. miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 976 miliar. Jadi ada sedikit penurunan karena depresiasi aset, terus kemudian juga kenaikan atas liabilitas dari 852 M menjadi 925 M. Nah, efeknya apa ke ekuitas? Kita tahun ini sedikit mengalami capital defisiensi sebesar 16 M. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa COVID-19 berakibat memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan perseroan di tahun kemarin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bisa kita pahami bahwa di tahun 2020 itu imbasnya adalah tidak full year, sementara di tahun 2021 efek dari pandemi adalah 1 tahun penuh. Ya, jadi efek dari kenaikan PDB tadi, efek dari pandemi itu memberikan kinerja mengalami efek penurunan di tahun 2021. Next slide. Nah, bagaimana dengan arus kas? Arus kas kita menunjukkan posisi net operasional kas yang positif sebesar 13 miliar di tahun 2021. Berkat usaha kami untuk menerapkan efisiensi pengeluaran serta menunda rencana investasi kami yang belum berjalan. Ya, kami juga selalu berupaya untuk memastikan ketersediaan arus kas untuk memenuhi kebutuhan operasional kami. Demikian dari kinerja keuangan. Untuk selanjutnya akan saya persilakan Bapak Basuki Hidayat untuk mempresentasikan materi kinerja operasional. Terima kasih Pak Eko. Baik, mengenai okupansi di mal-mal kami, untuk di Ambon sampai 2020 dan 2021 mengalami posisi yang sama. Dan ada tenan yang keluar dan ada yang masuk juga, tidak mempengaruhi dari persentase, di mana saat ini adalah di akhir 2021 itu adalah 83%. Kemudian di Ponorogo itu mengalami penurunan yang cukup lumayan dibandingkan tahun 2020 dari 79 menjadi 63%. Karena adanya juga di Tanjung Pinang sedikit penurunannya dari 79 menjadi 77%. Okupansi ini disebabkan adanya keterbatasan dari pemberlakuan PPKM dari pemerintah, sehingga banyak tenan-tenan yang sudah penyewa-penyewa tidak kuat lagi untuk beroperasi, kecuali di Ambon yang itu berjalan masih normal, jadi masih berjalan aman. Itu okupansi saat sampai dengan tahun 2021. Kemudian pendapatan yang kita peroleh dari jenis pendapatannya, terutama kita dapat juga dari biaya sewa dan iuran pengelolaan serta dari utilitas. Jadi dari utilitas kita masih bisa mengcover biaya penerangan public area serta utilitas public area yang bisa di-cover dari pendapatan utilitas kita. Kemudian juga dari biaya sewa dan iuran pengelolaan itu masih yang terbesar yang kita dapatkan. Dan kemudian dari kategori tenan, income yang terbesar itu hanya memang dari anchor tenan besar. Dan tenan specialty itu hanya 32%. Sebagian besar kita memang masih memperoleh dari tenan besar, tenan yang masih bisa memberikan kontribusi baik bagi pengelolaan operasional kita, walaupun kita sudah memberikan keringanan-keringanan cukup besar. Itu dari pendapatan.
Kemudian saya akan gambarkan mengenai daya pengunjung. Pengunjung dibandingkan dengan 2020 dan 2021, 2021 akhir sudah mulai mengalami peningkatan. Memang belum bisa menyamai kondisi di tahun 2020. Seperti kita lihat grafik yang biru muda itu 2020, yang agak terang itu 2021. Jadi pergerakan sudah mulai meningkat di akhir 2021 dan memang sampai dengan 2022 juga sudah mulai kita rasakan peningkatan ini. Kita lanjut di mall yang lain, itu mall ACC. Kemudian juga di Ponorogo juga demikian. Jadi setelah mengalami penurunan cukup signifikan sudah mulai meningkat dan hampir menyamai dengan kondisi akhir di 2020. Jadi di 2022 juga sudah mulai meningkat. Jadi sudah mulai ada pergerakan peningkatan pengunjung, sudah mulai terbukanya untuk kebebasan orang untuk berkunjung ke mal. Kemudian di Tanjung Pinang juga demikian, sudah mulai meningkat. Peningkatannya sudah hampir menyamai di akhir 21 dengan 2020. Jadi kita melihat optimis untuk kunjungan traffic akan mulai meningkat. Dapat saya tambahkan pula mengapa di Ambon City Center itu kunjungannya belum bisa menyamai seperti Tanjung Pinang dan Ponorogo. Karena di Ambon itu pada 2021 kita mengalami selain diterpa oleh COVID juga gempa. Di awal-awal itu ada gempa, jadi juga banyak penyewa-penyewa yang sudah tutup sehingga akhirnya mengurangi juga kunjungan masyarakat agak khawatir untuk berkunjung ke mal. Jadi itu saja untuk yang bisa saya paparkan mengenai dari operasional. Terima kasih.